Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi malam kita tertidur, lalu pada subuh hari kita dibangunkan. Ya, kalau tidak dibangunkan kita tidak bangun-bangun ya, dibangunkan kita. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Bapak-bapak, Pak Imam, Pak RT, pada pagi hari ini materi kita tentang tauhid. Saya ditelepon bahwa seharusnya adalah minggu pertama. Minggu pertama itu katanya tafsir. Minggu kedua apalagi hadis apa? Fikih. Nah, sekarang minggu ketiga tauhid. Saya minggu pertama itu di Masjid Mulia Buluran. Minggu kedua di Baitur Rahim. Baitur Rahim belakang rumah sakit Baitur Rahim, masjid apa namanya itu? Raudhatul Jannah, Lebak Bandung. Minggu kedua. Nah, sekarang minggu ketiga sudah sepakat. Kebetulan saya juga kosong di minggu ketiga dengan materi tauhid. Bapak-bapak sekalian, tentu kita sudah pernah mendengar ilmu tauhid, apalagi sudah pernah ngaji, sudah pernah mondok tentang ilmu tauhid, bahwa ya mengulang kaji lah. Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membicarakan tentang keesaan Allah. Kalau lihat dari ta'rif-ta'rif, istilah-istilah menurut bahasa banyak sekali. Ya. Namun saya simpulkan dari semua ta'rif-ta'rif itu yang mudah kita cerna, ilmu tauhid itu ilmu yang membicarakan tentang keesaan Allah. Nah, ya bicaranya ya seputar itu, tentang keesaan Allah, tentang ketauhidan Allah, sifatnya, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Yang jelas akidah 50 kata orang dulu.
Untuk itu mungkin barangkali karena ini pertama saya mengajar tauhid di Masjid Ad-Din ini, kita mulailah dari awal. Kitab yang kita pelajari ini kitab awal dari ilmu tauhid, yakni matan Sanusi dan sarahnya. Syekh Sanusi itu adalah orang Maroko ya. Dia hidup tahun 800 Hijriah. Kira-kira lama bentar. Tahun 800 tahun dari kehidupan Nabi. Kita kini 1400 Hijriah. Tahun Masehinya tahun 2000. 3 kali lipat dari kehidupan kita. Berarti pengarang kitab pun tahun 800. Lama gitu. Nah, dia punya keturunan Hasan terus ke Sayyidina Ali, terus ke Fatimah dan Nabi. Jadi ada ya, jalur sanadnya itu adalah keturunan Nabi ya Habib. Tentunya kitab yang kita pelajari ini adalah berakidah Sunni. Nah, sebab kita pun harus paham akidah itu. Nanti banyak akidah. Akidah itu apa? Ikatan. Ikatan keyakinan. Nah, keyakinan. Nanti kan banyak pula pecahan-pecahan tuh. Pecahan-pecahan akidah. Ada akidah Sunni. Nah, kita ini Indonesia mayoritas akidah Sunni. Akidah Sunni itu tauhidnya adalah tauhid sifat 20. Akidah Sunni. Fikihnya 4 mazhab fikihnya. Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Kalau fikihnya. Kalau tasawufnya Imam Ghazali. Nah, itu kalau orang itu melaksanakan amaliyah ibadahnya dalam Islam, itu orang Sunni. Ya Bu ya. Nah, itu supaya jangan keliru, sebab sekarang ini beredar banyak sekali di YouTube. Bentuknya sama dengan kita. Sekali kita masuk ke dalamnya banyak perbedaan-perbedaan. Ada lagi akidah Syiah. Akidah Syiah. Syiah ini lebih berkembang di Iran. Nah, akidah Syiah. Ya. Akidah Syiah berkembang di Iran. Syiah ini, wah ini kalau kita ceritakan panjang sekali ceritanya. Ya, di zaman Ali ada yang pencinta Ali, ada yang pencinta Utsman. Utsman mati terbunuh. Ya Bu ya, mati terbunuh. Maka keluarga Utsman menyangka pembunuhnya adalah pencinta Ali. Maka terjadilah perang antara Muawiyah, keluarga Utsman, dan Ali. Perang. Sudah mau kalah ini si keluarga Utsman, lalu berunding. Nah, dengan perundingan inilah maka kelompok Ali pecah. Ada yang mendukung Ali, ada yang menentang Ali. Gitu. Pendukung Ali namanya Syiah, penentang Ali namanya Khawarij.
kelompok-kelompok Khawarij yang keluar dari barisan. Khawarij itu artinya keluar, yang menyatakan bahwa Ali mau berunding dengan keluarga Utsman tuh. Kalau macam itu Ali tidak ikuti Al-Quran. Oleh karena itu Ali bersama pas kawan-kawannya itu adalah sudah keluar dari ajaran Islam, murtad, kafir. Nah, itu Khawarij namanya. Jadi perbedaan-perbedaan itu sudah dari setelah Nabi meninggal tuh. Muncullah kelompok Khawarij, nanti muncul lagi Jabariyah, Qadariyah. Nah, itu muncul akidahnya. Ya, ada Murji'ah, dan belakangan muncul Wahabi, Salafi, Wahabi muncul di abad ke-17, berarti tahun 17-an atau tahun 18 berkembangnya. Ya udah jaraknya tuh dari Sanusi ini tadi, jauh duluan itu. Jadi yang belakang baruan kok mulailah menyalah-nyalahi orang dulu, nah gitu. Ya. Jadi pecah akidah keyakinan ini. Masalah keyakinan. Lalu ilmu tauhid ini, ibu bapak sekalian, adalah merupakan hasil ijtihad. Dulu zaman Nabi tidak ada ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf tidak ada. Belakangan setelah 100-200 tahun dari Nabi meninggal, zaman Abbasiyah, ya, belakangan baru muncul 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun dari Nabi meninggal, baru muncul ilmu-ilmu. Ya Ibu ya? Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, kemudian ilmu mantik, bayan, ma'ani, badi. Nah, musyarah belakangan munculnya. Setelah adanya penelitian-penelitian, kajian-kajian, barulah muncul disiplin ilmu. Dulunya hanya berpatokan kepada apa yang diucapkan dan diperbuat oleh Nabi. Apa yang Nabi lakukan itulah. Tidak ada disiplin ilmunya. Pokoknya kerjakan lah, kerja. Gitu. Ya. Lakukan saja. Dan itu mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Karena apa? Karena memang Nabi bilang begitu, dalam Al-Quran juga begitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Aku itu maksudnya Nabi. Ikuti Nabi, niscaya Allah mencintai kamu. Jadi kita waktu itu sahabat-sahabat ikut Nabi. Nah, munculnya ilmu tauhid ini dulu adalah berdasarkan hadis Nabi. Ketika ada orang yang datang kepada Nabi, duduk di hadapan Nabi, kemudian bertanya dengan Nabi. Tidak ada satupun orang yang kenal. Orangnya jenggot putih, baju putih, semua serba putih. Nah, duduk depan Nabi, lalu bertemu lutut, nanya dengan Nabi, ya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kan 3 pertanyaan. Nah, itu dijawablah oleh Nabi. Islam itu adalah pertama ucap 25 syahadat, 2 mengerjakan sholat, 3 apa lagi? Puasa, apa zakat dulu, terserahlah dia. Apa memang ada 2 versi hadis kan?
zakat, puasa, haji, Islam. Nah, yang disebut dengan rukun Islam. Kemudian yang ditanya lagi oleh malaikat itu tadi kepada Nabi, itu pertanyaan sebenarnya untuk mengajari orang-orang di sekitar situ, sahabat. Nah, iman, apa itu iman? Percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, rasul, malaikat, takdir baik, takdir buruk, dan hari kiamat. Namanya rukun iman. Selesai sampai situ, masih ada satu lagi, rukun ihsan. Nah, ini jarang disebut. Padahal rukun ihsan ini penting nih. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Agak panjang dikit. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ihsan itu berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah. Engkau ibadah kepada Allah seolah itu seakan-akan kamu itu melihat Tuhan. Nah, kalau kamu tidak melihat Tuhan, Tuhan yang melihat kamu. Gitu. Makanya kita sembahyang tuh, walaupun tidak ada CCTV, kita tidak akan ngobrol dengan kawan sebelah nih. Nah, kan? Kenapa? Karena ada Tuhan yang memantau kita langsung. Kenapa? Ada rukun ihsan tadi namanya. Nah, gitu. Jadi biar bagaimanapun manusia tidak ada di hadapan kita, kita pun tetap ikut aturan. Ibadah ikut aturan, hidup ikut aturan. Kenapa? Karena kita langsung dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, rukun Islam. Nah, rukun Islam dikaji, diteliti, maka lahirlah sebuah ilmu tentang hukum, namanya ilmu fikih. Islam itu tentang hukum mandi, hukum sholat, hukum zakat, hukum waris, hukum pernikahan. Dikaji, diteliti, lahirlah ilmu fikih, ilmu hukum. Kemudian dari rukun Islam yang kedua, rukun apa? Dari rukun iman. Dari rukun iman dikaji, diteliti, maka lahirlah sebuah ilmu namanya ilmu tauhid. Kenapa? Dia bicara keyakinan, yakin dengan Tuhan, yakin adanya malaikat rakib dan atid, yakin dengan Nabi. Karena keyakinan, yakin, iman, maka lahirlah ilmu tauhid atau akidah, atau disebut ilmu kalam atau teologi. Nah, itu sama lah, ya. Dan ketiga, dari rukun ihsan tadi dikaji itu, diteliti bertahun-tahun, dikaji, diteliti, lahirlah, karena dia bicara tentang ihsan. Ihsan itu baik, bagus, ya kan? Bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi bagus, berbaik sangka kepada Allah. Nah, bicara tentang kebaikan namanya akhlak. Akhlak. Maka lahirlah sebuah ilmu namanya ilmu tasawuf. Rukun iman, rukun Islam melahirkan 3 ilmu. Ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Ketiga-tiganya ini wajib kita pelajari. Ada wajib ain per individu, ada wajib kolektif kan, atau namanya kifayah kan. Nah, gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, inilah hari ini kita pelajari ilmu tauhid
ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala.